Ibu dipersilakan berdiri dan dipimpin oleh Ibu Rosmega Siregar. Kegiatan kita tetap lancar, kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Sangkot. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى محبة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para guru kami, serta dosa sekalian muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di sini menadahkan seluruh wajah kami kepadamu, mengharapkan ridho dan inayahnya. Jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang barokah, yang senantiasa berguna untuk agamamu, untuk negara-negara yang kami cintai ini. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan apa yang kami lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah bagi kami dan sangat baik kepada anak didik kami. Jadikan mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dapat memajukan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqashshu'ana wa ta'abbudana wa tamim takbirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara inti yang akan langsung dibawakan oleh Bunda kita Ibu Hajah Dewi Susuma SPD MSI dengan judul Disiplin Positif. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi
saudara semua, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas kesempatan dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir pada kegiatan PMO kita di bulan April ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa materi yang Ibu sampaikan pada kegiatan ini mudah kita pahami dan kita langsung action ataupun kita mengambil tindakan dalam kegiatan kita sehari-hari dalam mewujudkan merdeka belajar dan mewujudkan visi misi sekolah kita dan umumnya visi-visi negara Republik Indonesia. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, pada materi ini sebagai disiplin positif tahun 2024 kita ketahui bersama bahwasanya mengawalinya adalah rumah dan keluarga. Rumah dan keluarga itu merupakan tempat belajar dan menerima pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter siswa individu. Sejak siswa kita begitu ya Bapak dan Ibu, orang tua memegang peran penting dan strategis dalam menghantarkan pendidikan bagi putra putrinya. Keberhasilan orang tua ataupun guru itu dalam mendidik akan sangat bergantung pada kecakapan ataupun pola asuh yang dimilikinya. Pola asuh ataupun karakter dan pribadi yang dimiliki oleh seorang guru itu merupakan satu ujung tombak keberhasilan dalam kita mendidik dan mewujudkan visi misi sekolah kita. Mendidik anak dan mempersiapkan untuk mandiri itu bukan hal yang mudah, ya. Itu ada tujuan dan maksud semua itu ada tergantung kepada orang tua dan guru. Tetapi yang berperan penting itu tadi adalah orang tua. Karena kita tahu bersama orang anak-anak ini, ya siswa-siswa kita itu sudah pasti lebih lama tinggal bersama orang tuanya daripada sama guru. Jadi kita menyanggupi apa yang diasuh ataupun yang dididik orang tua itu kan, ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi tidak hanya mandiri secara fisik dan materi, tetapi juga kita mampu mandiri dalam berpikir dan menentukan hal yang baik dan benar dalam perjalanan hidupnya. Ya begitulah kita. Dalam perjalanan hidup kita itu kita yang menentukannya yang baik dan yang benar. Kita didik, kita bina karakter anak-anak. Kita mulai untuk berdisiplin. Kita mulai dulu dari diri kita untuk mewujudkan disiplin dulu dari itu, karakter yang baik. Apa itu disiplin positif? Tema kita di hari ini adalah disiplin positif. Apa itu? Bapak dan Ibu harus tahu bersama bahwasanya disiplin positif itu adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kadang-kadang guru-guru anak terlambat. Kamu terlambat hari ini, kemarin kamu sudah berjanji tidak terlambat. Coba kamu ambilkan sana ataupun pindahkan tong sampah atau kutip sampah. Sebenarnya itu tidak baik. Banyak cara, bagaimana cara kita untuk memberikan motivasi sama dia untuk disiplin positif. Kita sudah ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, kita kan ada kesepakatan kelas. Ayo sama-sama nak, ikut sama ibu ya. Dia tidak tahu dan tidak menyadari bahwasannya dia sudah diajarkan dan sudah diterapkan untuk mewujudkan disiplin positif tadi. Kita bersama-sama di umpamanya kalau memang memiliki sampah, bersama-sama kita. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan ataupun bullying dapat dihindari. Kita pada PMO sebelum ini kita sudah dengan tema kita tentang bullying. Saya juga melihat perkembangannya. Kita semua sudah merasakan perkembangannya tentang bullying. Anak-anak alhamdulillah, dan doa kita lah, usaha dan upaya kita jauh-jauh lah dari bullying ya Bapak dan Ibu ya. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa, kita para guru orang dewasa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak ataupun peserta didik. Karena kita tahu bersama diawali dengan pada proses pembelajaran kita itu
kita ini student center. Pendidikan itu semua berpusat kepada siswa. Disiplin positif itu kita harus mampu memahami dan mengontrol tindakan, kesadaran dan tanggung jawab kita, menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi kita harus memulai disiplin positif itu dari diri kita sendiri. Kita mulai membentukkan karakter yang baik, kita memberikan contoh, kita sebagai teladan. Guruku adalah idolaku, pasti dia melihat guruku berbuat yang baik, dia mau seperti gurunya. Mari Bapak dan Ibu kita mewujudkan disiplin positif ini. Kepada siswa, pendidikan menciptakan anak-anak memilih disiplin diri yang bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan secara menyeluruh, secara universal, dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik ya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Tentu disiplin positif ini tadi ada tujuannya. Manfaat dan tujuan disiplin positif ini tentu ada untuk kita berbuat dan kita lakukan action untuk kita lakukan di sekolah ini. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya itu cukup banyak sekali Bapak dan Ibu. Terkhusus untuk menumbuh kembangkan bakat dan minat anak, membentuk komunikasi yang baik, yang sehat antara orang tua dan anak, terkait harapan dan ekspektasi, aturan dan batasan, mengajarkan anak keterampilan sepanjang hidup, meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anak untuk menghadapi tantangan. Jadi kita sangat dibutuhkan dalam mewujudkan disiplin positif ini, berkolaborasi dengan orang tua. Ya, kita harus berkolaborasi. Ini kan kita harus menghidupkan trisentra yang ada di sekolah kita. Pihak sekolah bersama program intern sekolah kita. Ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas bisa bertanya kepada Bapak Guru. Jadi kita lanjutkan dulu ya. Ada tujuan. Tujuannya apa? Kedisiplinan adalah tadi membentuk sikap dan perilaku seseorang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, yang diharapkan oleh kita semua. Ya, selain itu kedisiplinan juga membantu anak untuk belajar bertanggung jawab dan mengendalikan diri mereka. Itu adalah suatu tujuan dari disiplin positif. Disiplin positif tentu ada stimulus respon tentang disiplin positif. Stimulus respon itu dan versus ya, teori dan kontrolnya. Apa itu? Jadi stimulus respon itu secara realitasnya adalah kebutuhan kita semua. Teori kontrolnya itu adalah tentu kebutuhan kita di setiap kelas itu berbeda fase, berbedalah kebutuhannya. Sedangkan disiplin positif ataupun keyakinan kelasnya aja berbeda. Tentu di dalam stimulus respon itu dan teori kontrolnya juga berbeda. Ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian semua orang bisa melihat hal yang sama. Selanjutnya setiap orang memiliki gambaran berbeda apa yang dia lihat. Bisa kira-kira Bapak dan Ibu dipahami sampai saat ini? Sampai ini apa yang disampaikan? Bisa ya Bapak dan Ibu ya? Kita lanjut. Kemudian tentu adalah hubungan. Apakah hubungan? Tentu ada hubungannya ya. Apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang berpihak pada siswa? Karena kita adalah sekolah pengimbas, terkhusus nanti kepada sekolah imbas kita harus lebih baik dari sekolah-sekolah yang lain. Kita harus memiliki nilai-nilai positif yang lebih tinggi daripada sekolah lain. Itu Bapak dan Ibu menjadi PR kita bersama. Tunjukkan kalau kita itu memiliki kualitas yang lebih. Karena kita sudah ditempa, sudah menerima ilmu selama 3 tahun. Ya Bapak dan Ibu ya. Tadi ada 3 motivasi.
di dalam disiplin positif ini, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ya. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini disiplin positif. Disiplin positif itu motivasi intrinsiknya akan berdampak jangka panjang dan tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah di dalam mewujudkan disiplin positif. Ya Bapak dan Ibu ya, tadi di awal sudah saya menyampaikan bagaimana Negeri Undang-Undang 7 ya Bapak dan Ibu ya. Yang mana untuk sampai nanti pada tanggal 18 ya, mereka sudah mengikuti kegiatan. Ini satu perkembangan yang luar biasa untuk sekolah kita. Guru penggeraknya kita sudah ada, guru penggerak kita sudah 6 dari sekolah ini. 2 yang sudah menjadi kepala sekolah, 1 yang sudah ini mau selesai, yang akan ada kelanjutannya panen karya ya Ibu Sari, dilanjutkan dengan Ibu Razmi. Kalau Pak Sampo dengan Pak Anto itu sudah memiliki sertifikat. Alhamdulillah, saya berharap pada ibu-ibu semuanya, Bapak dan Ibu, ikut terus di dalam guru penggerak. Ya, guru penggerak bisa jadi pengajar praktik seperti Pak Anto dan Pak Sampo. Mudah-mudahan ini seluruh ilmu yang dimiliki dapat diterapkan ya, dapat direalisasikan di sekolah kita. Karena sekolah kita ini menjadi sekolah role model, sekolah piloting project untuk di kecamatan ini. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan, kita kembali, kita lanjutkan sedikit lagi. Tapi Ibu yang ini dan Ibu berharap kepada Bapak dan Ibu semua, materi yang sudah Ibu kirim melalui grup kita, itu semua bisa Bapak Ibu pelajari dan dipahami bersama-sama teman jika ada masalah di dalam komunitas belajar kita. Kemudian mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, itu juga ada. Mengapa keyakinan kelas itu penting untuk membangun budaya positif. Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Ini semua bisa Bapak dan Ibu diskusikan di dalam komunitas belajar kita. Barangkali demikian yang disampaikan, mudah-mudahan dalam pertemuan ini dengan tema kita Disiplin Positif 2024 dapat dipahami, dapat berkembang dan maju terus pendidikan kita di sekolah ini dan sekolah kita yang sedang digaung-gaungkan masyarakat di sini adalah sekolah penggerak. Betul-betul sekolah penggerak itu berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Kita harus memiliki nilai lebih, nilai tambah dengan sekolah yang lain. Karena saya melihat guru dan kepala sekolah di lingkungan kita ini banyak yang bertanya, bagaimana kalian melaksanakan program sekolah penggerak, bagaimana P5-nya. Mereka bertanya, silahkan dilayani. Bapak dan Ibu juga dari berbagai media ataupun info-info terkini tentang sekolah penggerak, tentang P5, silahkan dicari ya, silahkan ditambah pengetahuan kita melalui diskusi ataupun forum-forum yang ada di sekolah dan forum di kecamatan kita, kombel-kombel di kecamatan kita. Bapak dan Ibu yang diminta sebagai narasumbernya, itu satu kebahagiaan yang luar biasa buat saya. Ya, Bapak dan Ibu yang diminta sebagai narasumber untuk kombel-kombel yang ada di kecamatan Medan Joran. Ya Bapak dan Ibu ya, terima kasih. Saya berharap untuk berikutnya, untuk angkatan berikutnya bisa direkrut untuk guru penggerak dari sekolah kita. Ibu doakan semua guru yang ada di sini menjadi guru penggerak untuk tahap berapa berikutnya? Angkatan 12. Ya, ini ada kesempatan lagi beberapa tahap lagi. Jadi ada kesempatan untuk kita semua untuk menjadi guru penggerak. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada yang kurang dipahami, ada yang ditanyakan? Ibu persilakan. Baik.
Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih atas pemaparan yang Ibu berikan. Cuma di sini ada sedikit permasalahan atau masalah. Misalnya nih Bu, seperti saya sendiri kan sudah menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas. Kita sudah buat, anak-anak ini sudah mengutarakan apa sih keyakinan kelas kita, udah one by one, udah kita buat. Nah ternyata masih ada yang melanggar. Itu bagaimana ya Bu? Cara kita menyelesaikannya. Terima kasih. Kita muslah untuk Ibu. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Bapak dan Ibu guru hebat sudah membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Dan saya melihat keyakinan kelas, setiap kelas itu berbeda-beda. Ya, karena berbeda fase tadi, berbeda juga keutuhannya. Tetapi harapan kita tentu itu keyakinan kelas itu berjalan dengan baik, dipatuhi oleh seluruh warga kelas. Ya kan Bapak dan Ibu? Tetapi kenyataan di lapangan belum semua siswa-siswanya, belum semua murid-muridnya melakukan dan memahami. Sudah dipahami, tapi masih ada melanggar keyakinan kelas tadi. Namanya peraturan, ya bukan peraturan ya, keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Itu kan disiplin itu ataupun seperti keimanan lah barangkali yang ada naik turunnya begitu ya. Ini pun sama halnya. Anak-anak itu hari ini bisa dia mengikuti di keyakinan kelas itu dengan baik, tetapi ada waktu-waktunya dia melanggarnya. Bukan berarti anak itu tidak mau patuh ya, tetapi apa sih tindakan apa yang harus kita lakukan? Tentu kita sebagai orang guru hebat, kita harus memahami dan memahami karakter siswa-siswa kita. Yang si A atau si Ani ini pelanggaran keyakinan kelas ini yang selalu dia langgar. Yang ini misalnya Ibu Cici ini peraturan yang untuk keyakinan kelas yang poin 3 yang tidak bisa diikutinya. Kemudian Anto ini poin keberapa pula yang tidak bisa diikutinya. Itu semuanya itu pasti terjadi di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas itu memang dibuat bersama, tetapi tidak semua bisa mengikutinya. Apa yang kita lakukan tadi? Kita tetap memberikan motivasi yang luar biasa untuk anak-anak. Hari ini motivasinya bagaimana? Contoh, keyakinan kelas itu kan ada kotak. Simpanlah barang, letakkan di sini yang bukan milikmu. Dia melihat yang si A diletakkannya, tapi si B mungkin dia malas meletakkannya, tapi dia tidak mengambil. Kita nampak dari CCTV kan, dia tidak meletakkannya, tapi nggak mengambilnya, nggak mau dia meletakkannya, tapi tidak dia ambilnya untuk menjadi miliknya, enggak. Itu juga satu itu satu tindakan anak-anak yang belum bisa mengikuti keyakinan kelas. Ya, kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh teladan, motivasi yang terbaik kepada dia, kepada anak-anak kita. Ketika kita melihat benda yang bukan milik siapa-siapa terjatuh, oh iya, ini ada pensil atau penghapus, ini siapa punya, tidak ada yang mengakui. Mungkin ada teman yang lagi di luar, mungkin teman kita yang ada hari ini yang memiliki pensil atau penghapus ini. Kita letakkan bersama ya, yuk siapa yang bisa ambil, letakkan. Kadang-kadang kita sebagai gurunya kita ini sebenarnya pejuang centang biru kita ini apa tuh ya? Kita ini harus berjuang memang untuk mewujudkan cita-cita kita, mewujudkan terlaksananya program yang sudah kita gariskan, yang sudah kita tetapkan. Tetapi Ibu kan juga begitu. Tidak semua program sekolah ini dapat Bapak Ibu melaksanakan. Tentu di akhir tahun Ibu kan selalu evaluasi. Masalahnya di mana? Kenapa tidak berjalan? Ya kan Bapak dan Ibu ya? Kita tetap memberikan dorongan dan motivasi dan contoh teladan kepada anak supaya dia bisa mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Baik, terima kasih Bu Sari. Ada yang lain? Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator kita yang sangat luar biasa yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sedikit pertanyaan dari saya, Ibu. Yang akan saya tanyakan yaitu mengapa kita sebagai guru ketika melihat anak kita itu telah mencapai suatu keberhasilan yang ia capai, mengapa kita tidak dianjurkan untuk memberikannya hadiah? Mohon penjelasannya Bu, dan kira-kira apa dampaknya kalau kita memberikan hadiah yang tersebut? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Ini saya rasa pertanyaan ini pada di benak Bapak dan Ibu ya. Kenapa sih dibatasi gitu ya memberikan hadiah kepada anak ya? Karena ini bagus dan luar biasa. Anak itu tentu berisiko ya, berisiko menjadi ketergantungan dengan hadiah. Itu pertanyaan dari Pak Anto. Tadi sudah saya sampaikan, dengan memberikan hadiah kepada anak, anak bisa saja melakukan kebiasaan yang dia inginkan. Kebiasaan yang dia inginkan untuk mendapatkan hadiah di dalam melakukan ataupun melakukan tindakan yang positif. Tetapi ini menjadi kebiasaan yang kurang baik dalam pengembangan dirinya. Kenapa? Selanjutnya, hadiah dapat membatasi perilaku positif anak yang seharusnya bisa dikembangkannya ataupun bisa dikembangkan melalui dirinya sendiri. Secara kontinu kita memberikan hadiah, itu dia hanya berharap untuk mendapatkan hadiah, bukan untuk melakukan disiplin positif yang betul-betul diterapkannya kepada dirinya sendiri. Ketika kita tidak bisa memberikan hadiah, apa memang mau dia melakukannya lagi? Ini membentuk karakter yang tidak baik untuk anak-anak kita. Kita harus memberikan motivasi yang luar biasa kepada anak yang memang anak memiliki keberhasilan. Kita kasih dia aplaus, mungkin kita berikan pujian. Besok anak-anak besok lagi dia untuk hari selanjutnya dia akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk mengembangkan dirinya sendiri. Karena dengan hadiah itu, kita memberikan hadiah, kan kita tidak selamanya juga bisa mendapatkan hadiah. Contoh, tadi kan ada juga disiplin positif. Apa sih disiplin positif untuk memberikan hadiah kepada anak yang dilakukan melalui keyakinan kelas? Contoh, ini kan ada jatuh pensil. Anak yang betul-betul memahami disiplin positif tadi, kan sudah dia melihat yang bukan milikmu letakkan di sini, diletakkan dia. Kita melihat, kita beri itu kan suatu keberhasilan dia, prestasi. Dia bisa memahami keyakinan kelas. Kita kasih dia hapus. Lihat si Ane, kita kasih dia hapus. Tunggu ya, mudah-mudahan anak yang lain bisa seperti Ali besok ya. Jadi ada yang satu lagi, dia memang melihat pensil, tetapi tidak diambilnya untuk menjadi miliknya dan juga tidak diambilnya untuk diletakkannya di tempatnya. Itu kan sebenarnya kalau kita satu sisi dia itu udah bagus juga, dia tidak mengambil, tidak mencuri kan, tidak mengambilnya untuk pensil tadi untuk menjadi dia untuk dimilikinya kan? Dan tidak juga diletakkannya di tempat yang sudah kita letakkan, tempat yang letakkan barang di sini yang bukan milikmu. Satu sisi ini bagus, tapi lebih bagus yang meletakkan yang dengan memahami keyakinan kelas. Jadi ini anak yang berhasil tadi, kita kasih motivasi dia, kita kasih dorongan, bukan hadiah. Oh karena dia tadi bagus kita kasih hadiah, bukan seperti itu. Karena dia pintar kita kasih hadiah. Tidak selamanya kita memberikan hadiah, dan itu kurang baik. Jadi anak yang tadi yang tidak bisa memahami keyakinan kelas itu, kita kan dia sudah ada contoh yang baik. Temannya bisa berbuat hal yang baik untuk menerapkan keyakinan kelas itu tadi. Ya Bapak dan Ibu ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu dan apa yang materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dan kita realisasikan. Kita ada actionnya di dalam melakukan apa-apa ilmu yang berkembang
penggerak dan Merdeka Belajar ini kita wujudkan. Kita harus memiliki nilai lebih dari guru-guru yang lain. Dan sekolah ini juga harus menjadi role model ataupun piloting project di Kecamatan Bintang dan juga terkhusus di Kota Medan ini. Terima kasih pada kesempatan ini. Tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dan ada lagi pertanyaan lain. Kira-kira ada lagi Bapak dan Ibu? Kita tutup pas ya. Demikian nilai topik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibunda kita yang telah memaparkan hasil dari disiplin positif ya. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menjalankan ataupun menerapkannya di dalam kelas untuk mengembangkan sekolah kita tercinta ini. Dan tak lupa juga tadi seperti harapan ibu kita yang untuk kedepannya, saya ingatkan lagi, mudah-mudahan ibu-ibu berkenan mengikuti program guru penggerak di angkatan 12. Saya akhiri acara kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.